Seorang anak kecil di sudut pelosok tanah Jawa yang lahir tanpa pilihan, tanpa kemewahan, dan tanpa banyak harapan dari sekelilingnya. Ia anak sulung dari keluarga miskin yang orang tuanya bekerja sebagai buruh tani dan penggembala sapi milik tetangganya. Perjalanan hidupnya sangat prihatin. Jangankan untuk akses pendidikan yang layak, cukup untuk makan saja sudah sangat bersyukur. Meskipun itu hanya nasi tiwul yang menjadi menu rutin di meja makan, anak kecil itu bernama Saroji. Siapa sangka, dengan segala keterbatasannya Saroji mampu membuktikan dunia bahwa seorang anak gembala yang tidak bisa baca dan tulis mampu membangun sebuah perusahaan dan menjadi seorang miliuner. Kehidupan yang serba pas-pasan, seringkali disepelekan, diasingkan, bahkan dianggap remeh oleh sebagian orang, baik di lingkungan masyarakat, pertemanan, bahkan ironisnya lagi dalam lingkup keluarga sendiri. Begitulah yang dialami oleh Saroji. Dia harus menghadapi stigma negatif dari orang sekelilingnya, dan tidak sedikit yang merendahkannya, bahkan menganggapnya sebagai orang yang tidak punya masa depan. Sejak kecil, Saroji sudah akrab dengan aroma tanah basah dan bau sapi peliharaan tetangganya. Sekolah hanya sebatas cita-cita yang digenggam, namun tak pernah sempat diwujudkan. Saroji putus sekolah saat baru duduk di kelas 2 SD. Saat itu, huruf-huruf di buku masih seperti semut yang berlarian. Tak satu pun mampu ia baca. Tak bisa menulis, tak bisa membaca. Tak ada yang menaruh harap pada bocah kecil itu. Tiap pagi, saat anak-anak lain berlarian menuju sekolah dengan baju putih bersih, Saroji justru berlari kecil menuju ladang, menggiring sapi-sapi ke padang rumput, di bawah terik matahari. Tapi di balik tubuh kecil yang dekil itu, ada satu hal yang tak pernah bisa diremehkan, yaitu mimpinya yang besar. Ia selalu menatap langit dan berbisik dalam hati, "Aku ingin hidupku berubah, aku ingin lebih dari ini." Mimpi besarnya bukanlah suatu bentuk pengingkaran akan nikmat Tuhan yang sudah diberikan padanya, tapi sebagai bentuk wujud pengembangan diri, bahwa hidup itu terus berjalan, dan di setiap kesempatan harus berusaha melakukan perbaikan. Tahun demi tahun berlalu, saat usianya menginjak 17 tahun. Dengan modal nekat dari sisa hasil jualan ketela ibunya, Saroji memberanikan diri merantau ke Jakarta, ikut tetangganya. Tapi sayang, harapannya harus pupus dengan rasa kecewa. Saat di terminal dia ditinggal oleh tetangganya seorang diri, tanpa sebuah alasan. Saroji pun menangis, kebingungan dan tidak tahu arah tujuan. Akhirnya ia pulang dengan perasaan kecewa, sedih, nelangsa, karena merasa dirinya miskin, jelek, yang tak seorang pun menganggap dirinya. Seiring waktu berjalan, tekad dan mental Saroji tak pernah padam. Justru perlahan kian terasa, yang membuatnya lebih berani untuk mencoba kembali, untuk pergi sendirian ke Jakarta, menggapai harapan masa depannya. Tak ada sanak, tak ada saudara, hanya ada tas lusuh, 2 setel pakaian, dan segenap keyakinan di dadanya. Di Jakarta nasib tak langsung berpihak. Ia pernah tidur di emperan pasar, di temen kota, di masjid, sambil mencari pekerjaan. Mengamen seadanya pun pernah dilakoninya demi untuk sesuap nasi, bahkan pernah kelaparan selama 2 hari, hanya karena tak punya uang sekeping pun. Hari-hari berikutnya, ia diterima menjadi kuli bangunan, namun tak bertahan lama ia keluar karena pekerjaan ini terasa terlalu berat baginya dan tidak sesuai dengan upah yang diterimanya. Hingga akhirnya, ia mencoba membuka jasa cat keliling, berharap bisa merubah hidup menjadi lebih baik. Awalnya tak ada seorang pun pelanggan yang menggunakan jasanya, karena belum mengetahui tentang pekerjaannya. Hingga akhirnya Saroji punya ide berlian. Dia keliling ke pemukiman warga berjalan kaki, sambil teriak, "Rongcet, rongcet, rongcet." Mendengar teriakan itu, para warga yang penasaran akhirnya bertanya, "Hei anak muda, sedang apa kamu? Apa yang kamu lakukan dengan teriak rongcat? Rongcat-rongcat itu?" Saroji pun dengan rasa percaya diri menjawab, "Saya pemborong cat, Pak. Kalau Bapak lagi butuh tukang cat, saya bisa." Dari situlah para warga mulai mengenalnya dan menggunakan jasanya. Hari-hari berlalu, usahanya pun tak berkembang.
seperti hanya jalan di tempat. Meskipun ia sudah jauh berkeliling dari tempat satu ke tempat yang lain. Memang wajar sih, soalnya tidak semua rumah setiap hari perlu dicat rumahnya. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan salah satu temanya yang dulu saat sama-sama kerja menjadi kuli bangunan. Dari pertemuan itu, temanya mengajaknya untuk ikut pergi ke Kalimantan. Karena bosnya sedang mendapat proyek besar di sana, tanpa banyak mikir Saroji pun langsung menyanggupinya. Dengan harapan di pulau seberang bisa menggapai masa depannya. Tanpa pulang dulu ke rumah, Saroji hanya berkabar dan minta restu orang tuanya lewat sepucuk surat yang dituliskan oleh temanya. Bersama dengan teman-temannya, ia pun terbang ke Pulau Harapan. 1 tahun berlalu, kehidupannya di pulau seberang masih sama, belum ada perubahan. Semua terasa diam di tempat. Meskipun sudah berulang kali mencoba mencari pekerjaan baru, namun hasilnya tetap nihil. Hari itu dengan rasa malas-malasan, Saroji izin libur kerja hari itu dengan alasan capek mau istirahat. Dimana saat teman-temannya berangkat kerja, tinggallah Saroji sendirian di kos-kosan. Dalam kesendiriannya ia merenung, mengamati di setiap langkah goresan jalan hidupnya. Merasa jenuh sendirian, siangnya ia memutuskan untuk keluar jalan-jalan. Guna menghilangkan rasa penatnya, ia jalan-jalan santai sambil berharap hari ini ada peluang harapan. Merasa capek dan panasnya terik matahari, ia duduk berteduh di pos kampling di pinggir jalan sambil mengeluarkan sebatang rokok di sakunya. Tak berselang lama ia duduk, melintas sebuah penjual es dari kejauhan yang berjalan menuju ke arahnya. Wah, kebetulan ini ada dagang es, gumamnya dalam hati. Ia memanggil penjual es itu. "Bang, beli es, nya bang!" teriaknya. Penjual esnya pun datang menghampirinya. Di pertemuan itu, Saroji dan penjual es itu saling mengenalkan diri. Penjual es itu bernama Paidi, yang ternyata juga perantau dari tanah Jawa. Dari pertemuan itu keduanya semakin akrab dan saling berbagi cerita tentang berbagai hal, terutama tentang pekerjaan. Dalam obrolan itu, Saroji tertarik dengan tawaran Paidi untuk ikut gabung menjadi mitra penjual es krim keliling. Dengan senang hati, Saroji menerima tawaran itu, meskipun Saroji belum punya cukup modal untuk memulainya. Dengan tekad kuat, modal nekat Saroji mengumpulkan uang dari ngutang di berbagai teman-temannya, hingga semuanya terkumpul Rp50.000 yang ia gunakan untuk membeli sepeda rongsokan. Biarpun jelek, yang penting masih bisa jalan, ditambah dengan sedikit sisa gajinya, sudah cukup untuk modal awal operasionalnya. Dengan sepeda rongsok, Saroji mulai mengukir lembaran baru dari kisah hidupnya. Ia mulai mengayuh roda usahanya. Berhari-hari ia menyusuri gang-gang kecil, lorong-lorong pasar teman-teman kota, menghadapi anak-anak kecil yang merengek minta es krim. Bahkan hingga menghadapi orang tua yang garang memarahinya dan mengusirnya. Namun Saroji tetap tersenyum. Ia terus mengayuh sepedanya, menyusuri jalanan dengan semangat yang semakin menyala-nyala. Bahkan ia men-trigger dirinya, "Aku tidak akan menyerah dan pantang makan sebelum daganganku laku." Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Sedikit demi sedikit, hasil jerih payahnya mulai tampak. Dalam sehari, Saroji bisa mengantongi penghasilan sebesar 100.000, angka yang jauh lebih besar 10 kali lipat dari upahnya saat menjadi kuli. Apalagi di saat dagangannya rame, bisa mencapai 150.000, tapi Saroji bukanlah anak yang mudah terlena. Saat penghasilannya mulai meningkat, ia masih seperti biasanya, hidup dengan kesederhanaan. Justru Saroji semakin rajin menyisihkan setiap receh uang penghasilannya, menabung dengan sabar, hingga akhirnya ia mampu membeli sebuah motor bekas, dan tentunya jangkauan penjualannya pun semakin meluas. Dengan mimpi yang tak pernah padam tak cukup hanya menjual, perlahan-lahan Saroji mulai belajar. Ia datangi para pengusaha-pengusaha es krim yang sukses. Ia bangun relasi dengan para orang-orang kaya, orang-orang ahli di bidang bisnis. Ia merasa dirinya bodoh, maka ia berpikir untuk menjadi sukses, ia harus banyak berteman dan belajar dari orang-orang yang sudah sukses. Seiring waktu berjalan,
Dari banyaknya pengalaman dan mental yang semakin terasa, Saroji memberanikan diri untuk membuka jaringan mitra kerja, dan dia sendiri sebagai distributornya. Awalnya ia hanya mengajak beberapa temannya saja, yang dulu kerja sama Nguli. Namun semakin hari usahanya kian meningkat, hingga 2 tahun kemudian, Saroji memiliki 400 mitra. Tak pernah ada kata terlambat selama ada kemauan dan kesempatan untuk belajar. Semakin besar usaha yang dijalankan Saroji, menjadikannya kerap berurusan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan administrasi, seperti tanda tangan kontrak, pembayaran keuangan dan sebagainya, yang tentunya sebuah kendala bagi orang yang tidak bisa baca dan tulis seperti Saroji. Dari situ Saroji mulai kembali belajar untuk membaca dan menulis, yang dibimbing langsung oleh guru kecilnya, yaitu anaknya sendiri, yang sudah kelas 1 SMP. Ia mengeja satu demi satu huruf di kertas yang hurufnya terlihat seperti semut yang berlarian, dan tangannya gemetar tak tentu arah, mencoret-coret di atas kertas. Tapi semangatnya menguatkannya untuk terus belajar dan harus bisa. Tahun demi tahun berlalu, Saroji kini bukan lagi bocah dekil, si penggembala sapi yang buta huruf. Dia telah menjelma menjadi seorang pemilik usaha es krim yang berkembang pesat. Bahkan, ia berhasil membangun brand sendiri, Sarlia Es Krim, memiliki arti singkatan dari nama panggilan Saroji dan Aprilia, yang merupakan nama anaknya. Es krim lokal keliling, yang terbangun dari modal utang 50.000 dan sepeda rongsokan, kini telah merambah ke kota-kota besar. Tak hanya itu, Saroji juga mendirikan pabrik produksi sendiri di Pulau Jawa, dan memiliki jaringan mitra di seluruh tanah air, dari Makassar, Banjarmasin, Bali, hingga Jakarta. Omsetnya kini mencapai miliaran rupiah tiap bulan. Namun, Saroji tetaplah Saroji. Ia tetap seperti dulu. Semangatnya belajar yang tinggi, sederhana, rendah hati, peduli terhadap orang miskin, orang-orang terlantar. Bahkan ia memprioritaskan hartanya untuk membantu orang lain daripada untuk kesenangannya sendiri. Ia selalu mengingat satu prinsip bahwa kaya itu bukan soal harta, kaya itu soal hati yang tetap rendah, meski tangan menggenggam dunia. Ia tak sekalipun dendam terhadap orang-orang yang dulunya meremehkannya, menghinanya, karena ia sadar bahwa hinaan adalah bahan bakar untuk membungun semangat juang. Dan satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah membalasnya dengan bukti nyata, yaitu sebuah kesuksesan. Kisah Saroji mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah batasan. Tidak bisa baca tulis, bisa belajar. Tidak punya uang, bisa berusaha. Tidak punya pendidikan tinggi, bisa tekun dan sabar belajar dari manapun, karena ruang belajar itu tanpa batas, ruang pendidikan formal, selama semangat tetap hidup. Langkah kecil terus dijalani, maka tak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk diraih. Untukmu yang mendengarkan kisah ini, ingatlah, di balik kegelapan malam, ada fajar yang menanti. Maka tidurlah dengan tenang, bawa mimpimu setinggi langit, dan bangunlah esok hari dengan tekad baru. Sebab, sayo papan kamu, dari manapun kamu berasal, kamu bisa jadi bintang di langitmu sendiri. Sampai jumpa.